Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana di channel ini akan membahas cerita seram, pengalaman horor, dan juga hal lainnya yang mengandung hal misteri di dalamnya. Dan untuk di video kali ini, admin akan menceritakan pengalaman seorang ojek online yang mendapatkan penumpang wanita misterius yang menghilang tanpa sebab saat sedang boncengan. Jika ingin tahu lebih lanjut ceritanya, yuk intro dulu. Cerita ini datang dari seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai ojek online. Dan cerita ini dikirim langsung oleh anaknya melalui email dari channel ini. Dan bapak ini admin beri nama samaran dengan Pak Yanto karena privasi. Pak Yanto yang berasal dari keluarga yang sederhana dan asli kampungnya dari daerah Probolinggo, Jawa Timur. Lalu Pak Yanto ini memiliki dua anak, yakni yang pertama anak perempuan yang masih kuliah mengambil jurusan perawat. Dan yang kedua, anak laki-laki, masih kelas 2 SD. Istri Pak Yanto ini bekerja sebagai pegawai laundry di daerahnya. Pagi hingga malam, waktu Pak Yanto ini dihabiskan hanya di jalanan. Terkadang saat Pak Yanto ini banyak mendapatkan penumpang, ia sering membelikan gorengan ataupun jajan-jajan untuk keluarga kecilnya. Seketika saat itu, Pak Yanto ini sudah terbiasa bekerja di jalanan, hingga dia juga pernah pulang jam 2 subuh. Hal itu sudah terbiasa dilakukan oleh Pak Yanto karena keuletannya. Dia juga tidak takut melewati jalanan-jalanan sepi yang ia gunakan untuk mengantarkan penumpang ke rumahnya. Dan saat akhir bulan ini, anak dari Pak Yanto menceritakan kejadian seram yang dialami oleh bapaknya itu. Ketika saat itu, Pak Yanto sedang berada di depan lapangan sembari menunggu orderan masuk. Dia tidak sendirian di sana. Ada beberapa rekan-rekannya yang menunggu orderan di sana. Saat itu sudah memasuki malam hari, kiranya pada jam 8 malam. Pak Yanto yang mengobrol dengan teman-temannya hampir meninggalkan orderan yang masuk di aplikasinya. Saat Pak Yanto mengetahui hal tersebut, ia pun langsung menuju ke rumah orang yang memesan orderan dari aplikasinya. Mungkin orang tersebut ingin diantarkan ke suatu tempat. Sesampainya Pak Yanto di sana, dia melihat ada seseorang perempuan yang berpakaian dress putih yang berdiri di depan gang. Namun anehnya, terlihat dari navigasi bahwa tempat itu merupakan jalan buntu. Tetapi navigasi aplikasinya mengarah ke orang tersebut. Mungkin saja orang itulah yang mengorder ojek online saat malam hari. Dan ketika Pak Yanto menghampiri gadis tersebut, ia melihat wajahnya seperti orang yang sedang sakit, dan bibirnya terlihat agak kering. Akan tetapi gadis itu hanya senyum saja. Lalu menyuruh Pak Yanto untuk menuju lokasi tujuan dari gadis tersebut. Lalu Pak Yanto pun langsung menuju ke tempat tujuannya. Saat di perjalanan, gadis itu hanya terdiam saja. Jarak yang ditempuh pun agak lumayan jauh. Dan saat Pak Yanto ini ingin mengajak ngobrol gadis itu, gadis tersebut hanya menjawab dengan sekali saja, atau seperti jawaban yang jutek. Pak Yanto yang mendengarkannya malahan malas untuk melanjutkan pembicaraan. Dan ia pun fokus untuk mengantarkan gadis itu agar sampai di tempat tujuan. Singkat cerita, saat masih di pertengahan jalan, Pak Yanto pun kembali melihat aplikasinya. Dan ia melihat bahwa jalan yang menuju ke tempat tujuan gadis itu seakan-akan menambah. Pak Yanto dibuat kaget pada saat itu. Dia bertanya dalam hati, mengapa rute jalanannya menambah? Sedangkan sebelumnya, rute jalan yang ia pakai ini sebentar lagi akan tiba di tujuan. Dan ini mengapa malah aneh? Pak Yanto yang dibuat kebingungan oleh kejadian itu kembali bertanya-tanya dengan gadis tersebut. "Neng, ini kenapa ya? Rutenya kok malah bertambah jauh? Sedangkan sebentar lagi kita akan sampai." Gadis itu pun menjawab, "Ikuti saja rutenya, Pak." Pak Yanto yang diberi jawaban seperti itu malah dibuat kesal. Dan ia pun mulai menanyakan dengan tegas ke gadis itu, "Hei Neng, apakah rute jalanan yang Neng berikan ini benar? Mengapa rutenya malah bertambah terus?" "Iya, jalan saja, Pak." Pak Yanto yang seakan-akan geram pada saat itu pun berhenti di tepi jalan. Dan lagi-laginya ia bertanya, "Neng, ini loh kita sudah 1 jam di jalanan. Belum sampai-sampai nih. Kenapa rutenya malah bertambah?" Dan gadis itu pun terdiam saja.
Lalu Pak Yanto terus bertanya, Neng, dengar nggak kata-kata saya? Kenapa kamu diam saja? Kalau begini ceritanya kamu banyak bayar nantinya. Lalu Pak Yanto yang memberi pernyataan seperti itu membuat gadis tersebut menatap Pak Yanto dari spion. Sebelumnya gadis itu hanya menunduk saja. Akan tetapi hal ini beda. Seakan-akan gadis ini menatap arah mata Pak Yanto. Pak Yanto yang melihat gadis itu menatapnya agak terasa aneh, karena kesannya seperti menantang Pak Yanto. Dan saat Pak Yanto mengalihkan pandangannya ke jalanan, ia melihat tidak satupun motor dan juga mobil yang lewat di jalanan itu. Dan saat Pak Yanto mengarah pandangannya lagi ke spion, tiba-tiba wajah dari gadis itu berubah menyeramkan. Dan Pak Yanto yang melihat hal itu langsung kaget lalu ketakutan, dan ia pun menyuruh gadis itu segera turun dari motornya. Akan tetapi gadis tersebut menghilang dengan sekejap mata. Lalu Pak Yanto pun menghidupkan motornya kembali dan mengambil helm dari gadis itu yang terletak di belakang motor. Lalu ia pun bergegas pergi. Akan tetapi Pak Yanto ini seperti tidak menemukan jalan keluar. Dan jalanan yang ia gunakan saat itu seakan-akan sama seperti jalanan yang ia lewati. Dan hanya ada bebatuan dan juga pepohonan besar. Pak Yanto pun tetap bersikukuh ingin pergi dan pulang, dan mengambil handphonenya untuk menelpon istrinya, anaknya, ataupun kerabat kerjanya. Karena ia merasakan ia seperti tersesat. Akan tetapi sinyal HP Pak Yanto ini gangguan. Oleh sebab itu Pak Yanto ini tidak menemukan jalan pulang. Seakan-akan semua itu buntu. Lalu Pak Yanto pun mulai membaca doa dengan keyakinannya, sehingga dia tidak sadar bahwa dia sedang berada di rawa-rawa di sebelah jalanan besar. Akan tetapi jalanan itu masih banyak ada pengendara yang lewat. Lalu Pak Yanto yang melihatnya terlihat bersyukur karena sudah bisa kembali ke jalanan utama. Dan sinyal HP-nya pun terlihat kembali lagi. Sehingga Pak Yanto ini bisa menggunakan aplikasi map-nya untuk pulang ke rumah. Baik teman-teman, itulah tadi cerita dari seorang ojek online yang pernah mengalami kejadian aneh saat bekerja. Mungkin dari kalian ada yang percaya dan tidak dengan cerita ini, akan tetapi semuanya admin serahkan ke kalian. Tentunya sampai sekarang Pak Yanto ini masih bekerja sebagai ojek online, karena ia tidak kapok dengan kejadian itu. Akan tetapi kejadian yang ia alami, ia jadikan sebagai pengalaman. Dan jika ada salah kata maupun ucapan di video ini, admin mohon maaf. Lalu jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.